Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap lancar puasanya. Bakarin banyak duit lah, tapi enak banget. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul El Gringo yang dirilis pada tahun 2012. Film yang dibintangi oleh Mamang Yuri Boyka ini menceritakan tentang seorang polisi yang dikhianati oleh atasannya. Semua rekannya habis ditumbalkan kepada geng kartel Narkopski. Namun polisi satu ini berhasil selamat dan bersembunyi di kota terpencil di Meksiko. Sayangnya, kota itu dipenuhi dengan gangster dan polisi itu harus melawan jika tidak mau terbunuh. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah El Gringo. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang polisi brutal. Tidak ada yang tahu siapa namanya, tapi sebut saja dia John. Dia sedang terdampar di Meksiko bersama seorang anggota kartel bernama Tortuga. Pria itu terlihat babak belur, seperti orang yang baru saja dihajar. Lalu, tak lama kemudian, John kembali memasukkan Tortuga ke dalam bagasi mobil. Dan setelahnya, dia langsung meledakkan mobil butut itu. Kemudian, John menyusuri tanah tandus itu sambil membawa tas berisi uang. Pada awalnya, John berniat untuk kembali ke Amerika dan menyerahkan tas tersebut sebagai barang bukti. Tapi sayangnya, dia sendiri tidak tahu sedang berada di mana. Lalu setelah berjalan jauh, John pun mulai kehausan. Dan kebetulan, dia melihat 3 jamet Latin yang memiliki air segalon. Namun, salah satu dari mereka tampak sedang menyiksa anjing. John pun mendekati para jamet itu dan menyuruh mereka berhenti. Bukannya berhenti, salah satu dari mereka justru mengajak John untuk gelut. Mereka benar-benar meremehkan orang beringas seperti John. Hijo de puta. Alhasil, para jamet itu pun berakhir dengan babak belur. Tapi sayangnya, galon air itu tumpah ke tanah dan tidak ada lagi air bersih yang bisa John minum. Mau tidak mau, dia pun harus mencari pemukiman warga. Dan John pun memulai petualangannya setelah melepaskan ikatan anjing yang tadi disiksa. Tak lama setelah itu, John sampai di sebuah kota kecil. Namun lagi-lagi, dia tidak menemukan air bersih. Dan sialnya lagi, dia harus berhadapan dengan pencopet bernama Flaka. Wanita itu juga membawa pisau untuk menakut-nakuti John. Flaka menodongkan pisau itu agar John mau memberikan tasnya. Namun pria itu dengan mudah merebut pisau Flaka dan langsung membalikan keadaan. Melihat pencopet itu ketar-ketir, John pun langsung memalaknya. Give me a shirt. What? Come me. Stay. Dia memaksa Flaka untuk memberikan kemejanya dan wanita itu pun terpaksa melakukannya di depan umum. Beberapa saat kemudian, John pergi ke Indomaret dan bar terdekat. Tapi anehnya, dia selalu ditolak. Meskipun dia membayar lebih, mereka tetap menolak untuk melayani John. Padahal, pria itu hanya ingin seteguk air. Setelah ditolak di mana-mana, John akhirnya mendatangi sebuah bar yang pemiliknya sangat aduhai. Dia adalah anak gadis tercantik di kota itu. Di bar ini, John rela mengeluarkan $500 hanya untuk segelas air. $500 sekitar 6.500.000 apa ya? Akan tetapi, dia tidak boleh meminumnya karena dia adalah orang asing. Rupanya, kota itu sangat membenci orang Amerika. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan bos gangster yang mukanya cemong. Dia adalah Culebra atau biasa dipanggil dengan julukan Udin Nganju. Gengnya terlihat sedang menatar anggota baru mereka. Berdasarkan aturan Udin, siapapun yang mau masuk gengnya harus membunuh minimal 1 orang jamet. Tak lama kemudian, Flaka datang menemui Udin. Dia memberitahu tentang kedatangan John ke kota tersebut. Pencopet itu juga mengatakan kalau dirinya telah dipermalukan oleh orang asing itu. Mendengar itu, Udin Nganju pun mengajak Flaka untuk bergabung dengan gengnya. Selagi keduanya mengobrol, tiba-tiba ada seorang sheriff yang membubarkan mereka.
Namun ternyata sheriff itu sedang memburu anjing liar. Dia menganggap anjing semacam itu sebagai hama. Diketahui bahwa Sheriff Espinoza atau biasa dipanggil dengan Paijo adalah orang paling berkuasa di kota tersebut. Bahkan Udin Nganjuk CS memanggilnya bos. Sementara itu, John sedang berada di loket pembelian tiket bus. Namun lagi-lagi dia tidak dilayani dengan baik. Ibu-ibu yang menjaga loket itu mengatakan tidak ada bus yang cocok dengan tujuan John. Hal itu pun membuat polisi itu frustasi. Why you want to go there? A spring break? No bus to Acapulco. Try tomorrow. Is there gonna be a bus here tomorrow or not? Okay, man. I'm sorry. I apologize. Sore harinya, John kembali ke bar milik Anna. Dan kali ini, dia akhirnya bisa memesan minuman. Walaupun harus menghabiskan uang segepok. Di sini, mereka juga saling berkenalan. Selain itu, Anna juga mengizinkan John untuk menginap di bar tersebut. 12 fronteras. Sebelum tidur, John mengingat kembali semua kejadian yang membuatnya terdampar di kota itu. 2 hari sebelumnya, John dan 3 rekannya ditugaskan untuk menangkap anggota kartel Narkovsky. Tapi ternyata 4 polisi itu sengaja ditumbalkan oleh atasan mereka. Dan untungnya John tidak terbunuh di tempat lalu berhasil melawan balik. Walaupun bertarung sendirian, John tetap mampu mengimbangi geng kartel tersebut. Dia lebih banyak menggunakan otaknya karena amunisi yang dia miliki hanya tersisa sedikit. Scene kembali berpindah ke bar milik Anna, di mana wanita itu sedang mengusir John. Get out! Just let me explain. Hey, no, wait! Dia justru melemparkan tas uang itu keluar jendela. Dan tas tersebut pun langsung digasak oleh Flaka. Pencopet itu segera kabur setelah John mengetahuinya. Setelah berhasil menjauh dari John, Flaka justru menabrak tukang bajigur. Dan dia pun terjatuh. Namun saat John akan mengambil tas itu, tiba-tiba Udin CS datang dan merebutnya. Tidak hanya itu, mereka juga mempermainkan John. Awalnya, dia meminta dengan sopan. Tapi karena para gangster itu main-main, John pun akhirnya menghajar mereka. Selagi John baku hantam, tiba-tiba Sheriff Paijo datang. Dia kemudian menghentikan pergelutan tersebut. Dan secara mengejutkan, Paijo dan Udin mengembalikan tas milik John, bahkan tanpa mengecek isinya. Tapi yang jelas, mereka tidak suka ada orang asing di kota tersebut. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Letnan West atau biasa dipanggil dengan julukan Samidi. Dia adalah atasan yang menjebak John dan 3 rekannya. Dan saat mengecek TKP, Samidi tidak menemukan jasad John. Dia pun mulai curiga kalau John masih hidup. Scene kemudian berpindah ke pinggir jalan, di mana John sedang tidur di sana. Kemudian Anna datang dan membangunkan pria tersebut. Setelah John terbangun, mereka berdua pun mengobrol tentang kota aneh itu. Anna bercerita kalau tempat itu dulunya sangat ramai. Bahkan orang Amerika banyak yang datang untuk festival. Namun sejak dikuasai kartel dan polisi korup, kota itu menjadi sangat sepi. Mereka juga membayar penduduk agar tidak menerima orang asing lagi. Oleh karena itu, Anna menyuruh John untuk segera pergi dari sana jika dia tidak mau terlibat masalah dengan Udin Nganjuk dan Paijo. Make sure you get on the bus tomorrow. Keesokan harinya, Flaka kembali mencuri tas milik John. Namun kali ini dia sedikit cerdik. Dia mengikat kakinya saat pria itu masih ngorok. Alhasil, John pun tersungkur.
Di tengah pelariannya, Flaka sempat mengecek isi tas tersebut. Dan dia pun langsung kegirangan saat tahu isinya adalah tumpukan uang. Namun sayangnya, John datang tepat waktu. Tapi sialnya, uang di dalam tas itu jatuh berceceran, sehingga warga setempat pun langsung berkumpul. Melihat itu, John segera memasukkan kembali uang itu ke dalam tas, lalu keluar dari kerumunan. Kabar itu pun terdengar ke telinga Udin Nganjuk, dan dia pun langsung melaporkannya kepada Paijo. Dan setelah mendengar kabar tersebut, Paijo langsung menyuruh Udin CS untuk mencegah John di terminal bus. Get the 2 o'clock bus. Di tempat lain, Letnan Samidi sedang membujuk atasannya agar dia diizinkan untuk mencari John di Meksiko. Dia bahkan menuduh John sebagai pengkhianat yang telah membunuh 3 anak buahnya. Keesokan harinya, John sudah siap untuk pulang. Dia mengamati datangnya bus dari atap bangunan. Tapi karena dia haus, akhirnya dia turun untuk membeli sebotol minuman. Lalu tiba-tiba dia ditodong senjata oleh anak buah Udin Nganjuk yang bernama Nako. John pun mengatasinya dengan baik. Namun ternyata semua itu dilakukan Nako untuk mengulur waktu, sehingga John tidak jadi naik bus. Ketika sudah dekat dengan terminal, John melihat anak buah Udin Nganjuk sedang berjaga. Selain itu, mereka juga menggunakan senjata lengkap. Tapi karena ingin segera pergi, John pun melawan mereka tanpa ragu-ragu. Setelah membunuh 2 gangster itu, John mengambil senjata mereka dan sekarang membalikkan keadaan. Meskipun telah menghabisi puluhan gangster, John tetap gagal pergi karena bus yang dia tunggu-tunggu sudah berangkat. Alhasil, polisi brutal itu pun harus berbaku tembak sekali lagi. Dan sambil bertarung, John sempat menanyakan jadwal bus kepada penjaga loket. What time is the next bus? Ed, what time is the next bus? Setelah itu, John berusaha menghindari kejaran para gangster. Tapi sayangnya, Udin Nganjuk dan Serip Paijo terus menambah bala tentara mereka. Di titik ini, John pun mulai kewalahan. Di sisi lain, Flaka berhasil mencopet tas milik John. Dia berusaha kabur dari kota, tapi polisi itu mengejarnya. Karena tidak ingin melukai wanita itu, John pun bicara baik-baik. Namun, momen itu dirusak oleh Udin yang tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Flaka. John pun dengan cepat melemparkan pisau ke tangan Udin agar tembakannya meleset. Tapi sayangnya, Flaka tetap tertembak di bagian paha. Dan setelah Flaka tumbang, Udin Nganjuk pun langsung menembak lengan John. Namun untungnya, Anna datang tepat waktu. Dia memukul kepala Udin dengan batu bata agar gangster itu tidak membunuh John dan Flaka.
Sementara itu, Letnan Samidi terlihat sedang berada di perbatasan. Awalnya, para penjaga perbatasan melarang Samidi untuk masuk ke Meksiko. Namun polisi korup itu mengancam mereka. Dan karena tidak ingin terlibat masalah, para penjaga itu pun membiarkannya masuk. Di sisi lain, John sedang diobati oleh Anna. Tapi karena wanita itu tidak punya pengalaman apapun, akhirnya dia menggunakan pakaian dalamnya untuk menyumbat darah John. Berbeda dengan John, Udin Nganjuk terlihat sedang cekcok dengan Flaka. Pencopet itu sangat kecewa karena Udin berniat membunuhnya demi cuan. I thought if I stole that bag, you would jump me into the gang. Beberapa saat kemudian, Udin Nganjuk mendatangi Anna untuk mengusirnya dari kota. Dan jika tidak, Udin mengancam akan meruntuhkan barnya. When should we leave? Selagi Udin mengusik Anna, John tiba-tiba ditodong pistol oleh Samidi yang tidak lain adalah atasannya. Akhirnya, John pun menyerahkan diri. Awalnya, Udin CS tidak mengizinkan Samidi untuk membawa John dan uangnya. Akan tetapi, polisi korup itu mengancam akan menggerebek kota itu beserta gembong narkoboynya. Mendengar itu, Udin pun mempersilahkan Samidi pergi. Stole money from a dealer, and he left. Polisi itu kemudian membawa John ke markas Paijo. Usut punya usut, Samidi telah bekerja sama dengan Paijo sudah cukup lama, terutama dalam penyelundupan narkotika. Dan uang yang ada di tas John adalah hasil bisnis mereka. Begitu sampai di sana, John pun langsung dihajar. Setelahnya, Paijo dan Samidi langsung membagi hasil di tempat. Sheriff itu juga menitipkan sisanya kepada Samidi untuk dikirim ke kartel lain. John yang melihat itu pun merasa sangat dihianati. 3 rekannya yang selalu patuh itu harus mati sia-sia karena pengkhianatan Samidi. Namun polisi korup itu tidak peduli dengan siapapun yang menghalangi bisnis haramnya. Kemudian, dia pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Paijo memerintahkan Udin untuk mengeksekusi John. Tapi ternyata polisi brutal itu sudah kabur dari selnya. Udin pun langsung panik. Di sisi lain, John sedang membajak sebuah mobil untuk pergi dari kota tersebut. Tapi anak buah Paijo dan Udin Nganjuk sudah terlanjur mengetahuinya. Dia pun harus melaju secepat mungkin agar tidak tertembak. Dan ketika berhasil keluar dari kota, John langsung memburu Samidi. Polisi korup itu ternyata belum jauh-jauh amat. Dan tepat di gerbang perbatasan, akhirnya John berhasil menabrak mobil Samidi. Beberapa saat kemudian, polisi korup itu hendak membunuh John lalu kabur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. John memilih untuk menghabisi mantan atasannya itu daripada membawanya ke kantor polisi. You take the money and you run, you son of a... Malam harinya, para gangster terlihat akan membakar bar milik Anna. Wanita itu pun berusaha menghentikan mereka. Namun sayangnya, Anna tidak bisa melawan semua gangster itu. Dan dia sangat histeris ketika melihat barnya dibakar. Kemudian, Paijo menyuruh Udin Nganjuk untuk segera menghabisi Anna. Akan tetapi, mereka dikejutkan dengan kehadiran John di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pria tersebut terlihat sedang membagikan uang kepada warga.
Para warga pun seketika berpihak kepada John. Mereka melindungi pria tersebut agar tidak ditembak oleh Paijo CS. Udin Nganjuk pun memutuskan untuk ikut kerumunan warga dengan harapan bisa membunuh John dari belakang. Tapi tiba-tiba Flaka datang dan menikam Udin hingga tewas. Setelah itu, John langsung menghampiri Anna yang sudah pingsan. Namun, Paijo memukulnya hingga tersungkur. Sheriff itu juga terlihat akan menembak John. Untungnya, John dibantu oleh anjing liar yang pernah ia selamatkan. Anjing aja tahu balas budi, masa kamu tidak? Cuak. Lalu, John menghampiri Anna yang sudah terkulai lemas. Melihat John memeluk gadis itu, Paijo yang sedang sekarat tiba-tiba mengangkat pistolnya. Untungnya, Anna berhasil menghabisi sheriff korup itu dengan pisaunya. John kemudian mengambil lencana Paijo dan memberikannya kepada Anna. Dia merasa bahwa gadis itu adalah orang yang cocok untuk menjadi sheriff. Setelah semuanya selesai, Anna bertanya kepada John tentang uang kartel tersebut. Dan tanpa banyak berpikir, John langsung membagikannya kepada warga. Wow. This is a lot of money. Di akhir film, kota aneh itu berubah menjadi tempat yang ramah turis. Dan sejak saat itu, banyak bule Amerika yang datang berkunjung. Di sisi lain, Anna berhasil membangun kembali barnya dan hidup bahagia bersama John. Margarita sounds pretty good right about now. So you go to Elfront Terrace. Well, my name. Dan film pun tamat dengan happy ending. Nah, film ini mengingatkan kita untuk menolong binatang yang disiksa oleh jamet. Karena suatu hari nanti, binatang itu juga akan menolong saat kita hendak dibunuh oleh jamet. Kalau dilihat dari IMDb yang ratingnya 5,4/10, cerita film ini saya kasih rating 6/10. Dari adrenalinnya, saya kasih rating 7/10. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau saya kasih rating 6,5 secara keseluruhan film? Kalau kalian punya pendapat, mari berdiskusi di kolom komentar mengenai film Scott Adkins yang satu ini. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, tapi kali ini editor harus ngasih jedak jeduk. Anjing aja tahu balas budi, masa kamu tidak?